ini yang akan membawakan ceramah adalah Ustaz Haji Saifullah Besar. Kepada beliau yang hormat disilakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya ingin mengulang tema-tema sebelumnya, tapi saya ingin mengantar ini bahwa ada 3 yang paling populer tugasnya pemerintah. Sebenarnya 5, tapi yang paling populer itu 3. Yang pertama pembangunan, yang kedua pelayanan, yang ketiga pemberdayaan. Ini berlaku mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah paling rendah yang mengelola anggaran. Kalau pemerintah melaksanakan tugas di bidang pembangunan, muaranya, tujuannya, akhirnya yang ingin dicapai itu adalah kesejahteraan. Kalau pemerintah melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan di semua tingkatan, maka muaranya, tujuannya sebenarnya sesungguhnya yang ingin dicapai adalah keadilan. Kalau pemerintah melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan, muaranya, tujuannya, akhirnya yang ingin dicapai adalah kemandirian. Yang 4 dan 5, perlindungan, keamanan, dan kepastian atau kepastian hukum. Tapi ini tidak terlalu populer. Ini yang sangat akrab dengan masyarakat, yang 3 ini. Nah, seandainya sepakat mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah, maka mestinya anggaran itu lebih diprioritaskan pada pemberdayaan. Karena ketika masyarakat kita sudah berdaya, maka tugas pemerintah sesungguhnya menjadi lebih ringan. Kalau masyarakat kita sudah berdaya, sekali lagi, dia sudah mandiri. Dan ketika dia mandiri, maka tugas pemerintah menjadi lebih ringan. Tapi kenyataannya ternyata terbalik. Kita lihat betapa banyak model, betapa banyak macam, betapa banyak cara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Kami hampir setiap saat berdiskusi, bermusyawarah, ya, berkoordinasi dengan dinas sosial. Karena bermacam-macam itu, bagaimana supaya tidak double-double. Karena masyarakat kita sebagian malah bangga mendapat bantuan. Elah siri kemagiliranku, kenyamari mesti anung panggilanku. Berarti double. Bapak, Ibu, dan Saudara, sementara agama kita, Nabi kita memberikan contoh tauladan konkret, mandiri. Nabi kita Muhammad sudah yatim ketika lahir, karena Abdullah bin Abdul Muttalib sudah meninggal saat beliau masih dalam kandungan ibunya Aminah. Usia 6 tahun, sang ibu juga sudah meninggal. Jadi Nabi ini sudah yatim piatu sejak usia 6 tahun. Awalnya dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi supaya tidak ada kesan bahwa Muhammad jadi pemimpin karena bakat dikin, diambil lagi sang kakek. Kakek ini strata sosialnya, kedudukannya di masyarakat tinggi, sangat dihormati, sangat disegani, karena dia pemegang kunci Ka'bah, penguasa harta Baitul Mal. Tuhan tidak ingin terjadi isu bahwa Muhammad jadi pemimpin karena banyak dekin. Diambil semua dekinnya, sehingga di usia 5 tahun, Nabi sudah mulai hidup mandiri. Perhatiannya Abu Talib, pamannya, tidak kurang, bahkan terkadang Nabi merasa lebih tinggi perhatian, kepedulian pamannya kepada anak kandungnya sendiri. Tapi justru itu Nabi menjaga. Jangan sampai karena kehadirannya di tengah keluarga sepupunya, lalu kemudian terjadi iri hati, cemburu. Maka Nabi kemudian belajar mandiri. Dan Tuhan yang mentraining langsung Nabi. Nabi belajar menjadi manusia sebagai modal untuk menjadi pemimpin. Pertama, membina atau melatih kesabarannya. Tapi ini Bapak dan Ibu hanya berlangsung 9 sampai 12 tahun. 9 sampai 12 tahun. Jadi 3 tahun Nabi melatih kesabarannya dengan training bukan onta, karena onta penurut, tapi kambing. Jadi peternak
profesi Nabi sebagai seorang peternak sesungguhnya ditraining oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin dengan modal kesabaran. Maka bukan unta, tapi kambing. Saya kira sependapat ke semua Pak Ibu, di antara semua binatang barangkali kambing yang kami nanggagaran. Sehingga dari uran tegelet tua pasitur pangupar kakau tik rambembe ejako. 3 tahun di ini Pak Ibu. 3 tahun di. 9 sampai 12. Ini saya baca dan renungkan analisa dari buku yang dikarang oleh seorang mu'allaf namanya Muhammad Safi Antonio. Bapak Ibu kenal barangkali ini. Wah, ini luar biasa, mu'allaf tapi jauh lebih mendalam penguasaan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, hadis dan Qur'annya. Dia lah menulis buku Muhammad the Super Leader, the Super Manager. Bapak Ibu dan Saudara, usia 12 tahun sampai 37 tahun profesi Nabi itu beralih ke pengusaha, pedagang, entrepreneurship, wiras swastawan, apapun namanya. Ternyata profesinya sebagai pedagang Bapak dan Ibu jauh atau lebih lama dibanding profesinya sebagai seorang nabi atau rasul. Sebagai nabi atau rasul itu hanya 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sebagai pengusaha, pedagang atau wiras swastawan itu Bapak dan Ibu 25 tahun. Dari 12 sampai 37 tahun di buku itu diungkap. 25 tahun. Nanti di usia 37 tahun, masa transisi 3 tahun menjelang dilantiknya, karena beliau sudah lebih banyak bertahanut, bermeditasi, menyendiri, maka dia tinggalkan itu profesi. Karena sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul, sampai puncaknya ketika dia dilantik sebagai seorang rasul di Gua Hira. Kalimat pelantikannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Ya, 3 tahun itu masa transisi dari profesi sebagai seorang pengusaha, pedagang, atau wirausahawan ke Nabi. Nah, sebagai seorang pengusaha, pedagang pun tidak langsung mandiri Bapak Ibu. Magang juga nggak main-main 5 tahun. Dari usia 12 tahun sampai usia 17 tahun Pak Ibu, Nabi itu magang. Tidak mandiri langsung memegang modal, menggerakkan modal, tidak. Dia magang pada pengusaha-pengusaha yang lebih senior. Nanti sudah dia kuasai seluk-beluk perdagangan, usaha, bisnis, baru kemudian dia mandiri. Bagaimana caranya mandiri? Dia mengelola harta anak yatim. Orang tuanya kaya, lalu kemudian meninggal. Dia menjadi yatim piatu. Hartanya banyak, nggak bisa digerakkan. Itu yang diambil oleh Nabi. Dengan sistem bagi hasil atau upah. Atau pengusaha-pengusaha yang lebih dulu senior, tapi masih banyak modalnya ingin digerakkan, tapi tidak ada, kemudian Nabi ditawari. Sistemnya juga bagi hasil atau upah, atau janda-janda kaya yang suaminya sudah meninggal, tetapi banyak hartanya tidak bisa digerakkan, itu yang diajak kerjasama oleh Nabi. Sekali lagi dengan sistem apakah upah atau sistem bagi hasil. Ini ceritanya sampai ketemu dengan Khadijah, konglomerawati di zamannya ketika itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 2 modal untuk menjadi pemimpin yang digembleng langsung oleh Allah kepada Nabi. Pertama modal kesabaran, yang kedua modal kejujuran. Kesabaran dilatih melalui profesi peternakan. Kejujuran dilatih, diaplikasi dan dimiliki melalui modal, melalui profesi perdagangan atau bisnis. Disinilah Nabi lahir dengan branding Al-Amin. Jadi Al-Amin ini adalah branding yang diletakkan oleh masyarakat, warga, jamaah kepada Nabi, bukan Nabi yang bikin baliho, Pak. Peduli dan peduli merakyat, ya menurut kamu, tapi menurut orang Benteng belum tentu. Nabi tidak pakai branding, Nabi tidak pakai baliho, Nabi tidak pakai spanduk. Masyarakat yang langsung mengatakan Al-Amin. Karena terbukti
bahwa memang dia tidak pernah ketahuan berbohong. Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq dari sebuah cerita. Ada orang bercerita kepada Abu Bakar itu cerita beda. Dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, bahkan melakukan perjalanan horizontal dan vertikal ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha ke Mustawa. Pergi pulang itu hanya 9 jam Abu Bakar. Karena berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Tapaknya kok. Ini kan tidak masuk akal dengan moda transportasi ketika itu hanya kuda dan onta. Gak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram saja ke Masjidil Aqsa itu ditempuh berbulan, apalagi perjalanan ke langit ke pertama sampai ke Sidratul Muntaha ke Mustawa. Gak mungkin, gak masuk akal. PP hanya 9 jam kurang lebih. Berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Pertanyaan sahabat ini kepada Abu Bakar, tepatnya kok. Nah, Abu Bakar bertanya kembali, ini jepau. Laki Muhammad bede, laku sampai Muhammad apa mana bakakan lain jepal gilinan tamak riak kala tapaknya nau. Ada. So dihitung itu palu sampai saya pula apa. Mana kali tamak riak kala tapaknya nau kegili dere. Itulah awalnya kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq. Gara-gara itu banyak orang Islam barangkali di jamaah ini, gerakan Ahlu berjamaah juga masih banyak yang belum tahu siapa nama bapaknya Abu Bakar. Karena Umar bin Khattab bin Utsman bin Affan, Ali anaknya Abu Talib, tapi Abu Bakar gila anaknya Siddiq. Karena di situ bukan bin As-Siddiq, gelar langsung karena dia membenarkan ucapan Muhammad. Inilah branding yang sesungguhnya dilekatkan kepada Muhammad karena terbukti bahwa sejak kecil sampai dewasa sampai dalam pergaulannya itu terbukti kejujurannya. Ampak balu-balu Pak Ibu ya nukuleku terangkan ini motor aja. Lah uangnya telah malin kalau ini balu cek namanya aja tak diko. Lapa uang Pak, main aja tak diko nabawi kajanjangan, nu tawa sebenarnya itu anuna istengkana si bola mamu nalak musui. Ulina salemu tawamu para lumur sampai. Jadi orang yang membeli puas karena tahu seluruh kekurangan barang yang dijual oleh Muhammad. Sehingga target keuntungan yang diberikan oleh Khadijah ketika beliau bermitra sebelum suami istri malah melebihi targetnya. Nabi Muhammad dapat porsen di situ malah. Adakah? Adakah model bisnis seperti ini yang dilakukan oleh Nabi? Dia jelaskan seluruh kekurangan barang yang dijualnya supaya calon pembelinya puas. Di tanah kita di ko pengisi tanah baul mainlah hal itu ya. Gili pisalok leklak mu. Kenapa? Karena memang motor tua. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sampai betul-betul kemudian mengangkat namanya. Nah, Bapak dan Ibu saudaraku, singkat, apakah ini tidak bisa kita rintis? Pernah dirintis oleh Ijmi, ya, dengan Baitul Mal wa Tamil, BMT. Saya nggak tahu bagaimana ya, Pak, karena Habibie sudah berhenti lalu kemudian hilang itu. Padahal itu bagus sekali, karena calon penerima itu ada pelakunya Pak Darus. Ya, saya tahu, tapi gile itis nampak dari karena sebelum calon peminjam itu dikasih pinjaman, disurvei dulu lokasinya, disurvei kelayakan usahanya. Nanti itu baru kemudian kita akad. Akadnya juga sistem bagi hasil. Bagi hasil kalau untung sama-sama untung, kalau rugi ya sama-sama dibagi ruginya. Saya berharap kita diskusi di luar forum seperti ini, kita rintis itu. Apakah PCM Benteng yang mau menjadi pelopor, ya apakah namanya koperasi atau Baitul Mal wa Tamil dan lain-lain, tapi itu perlu didiskusikan Pak, untuk menjadi sumber dana mandiri sambil melatih anak-anak kita untuk menjadi manusia yang jujur di dalam bisnis seperti ini. Saya kira calon pembeli kita banyak sekali, apalagi kerjasama dengan Dewan Masjid, ya, lembaga ekonomi Islami yang dirintis oleh Muhammadiyah, kerjasama dengan Dewan Masjid dan banyak mitra yang bisa kita kerjasama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini perlu juga kita cermati. Saya sudah sampaikan wacana karena pramuka ternyata dihapus oleh Mas Menteri ya,
Mas Menteri dah hapus, tidak ada lagi kewajiban ekstrakurikuler pramuka. Padahal pramuka lah, saya ketua Kuarcap Pak. Pramuka lah yang paling banyak memberikan pendidikan mental spiritual di luar pendidikan formal. Ya itu, nggak tahu apa alasannya tiba-tiba dihilangkan Pak Ibu. Jadi kita ini Muhammadiyah harus kembali ke Hizbul Watan karena ada yang modal, ada yang pengalaman. Ya, NU kalau ada kembali kepada lembaganya karena pemerintah sudah seperti itu. Agama digerus, kita kembali ke pesantren. Pramuka dihilangkan, kita kembali ke Hizbul Watan. Ya, sekali lagi untuk melatih anak-anak kita untuk menjadi pebisnis karena kejujuran akan terpaku, akan terpatri, branding akan muncul di bisnis seperti ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di pemerintahan saya terus meminta dievaluasi karena selalu ada pelatihan. Saya berharap kader-kader kita, angkatan muda Muhammadiyah, perlu komunikasi lebih banyak dengan si Samsul Mardin karena dia penanggung jawabnya itu untuk pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, berbasis potensi lokal daerah. Tapi ini terus saya evaluasi. Jangan sampai setelah dilatih kemudian nganggur lagi. Ya kan hanya dikasih keterampilan, nggak dikasih peralatan. Sudah dikasih keterampilan karena sudah dilatih, dikasih peralatan, nggak ada modalnya, nganggur lagi. Jadi saya bilang sama Pak Kadis, biar minta sedikit-sedikit dalam 1 tahun, 2 semester, tetapi real. Setelah itu dia kemudian, kalau ada misalnya keterampilan menjahit, lalu kemudian dia sudah terampil, hasilnya sudah standar, dia makin belanja lagi pakaian, bantuan pakaian sekolah yang gratis itu, manfaatkan, mandirikan ini yang sudah kita bantu. Jadi ada 4 indikator yang seru selalu saya lakukan evaluasi, bahkan bikin petanya. Pertama adalah pelatihan keterampilannya, yang kedua peralatannya, yang ketiga modalnya, yang keempat pasarnya. Biar banyak produksi tapi pasarnya nggak ada, nganggur lagi, mubazir lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena ini ceramah singkat, ini sebagai pengantar, ini sebagai inspirasi. Kalau perlu kita diskusikan lebih serius, lebih mendalam, lebih rinci bagi teman-teman yang sudah pengalaman, bagi teman-teman yang punya jabatan, bagi teman-teman yang punya ilmu, pengetahuan, kita duduk bersama untuk membicarakan ini lebih lanjut. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Silakan lanjut tugas Pak Samsul, Pak Sorabil. Kalau ada panitia atau jamaah yang ditunjuk, kami silakan menerima langsung. Tapi kalau tidak ada, kita serahkan ke panitia untuk diteruskan kepada jamaah kita yang berhak menerima. Sini ke Pak Samsul. Bismillah. 3 paket. Ya, diterima Pak Sorabil sama Pak Samsul. Pak Sorabil terima berasnya. Oke. Dipanjangkan umurnya ya, bersedekah dan berbaik dapat bersedekah yang datang. Amin, amin, amin. Silakan Pak Sorabil, berasnya 3 paket juga. 1 paket itu di Pak Samsul, paket berasnya dengan amplopnya 1 orang. Demikian acara kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kita selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan yang menyetor atau bersedekah mendapat berkah, yang diberi mendapat manfaat, yang memediasi mendapat pahala. Sekali lagi, yang bersedekah mendapat berkah, yang menerima mendapat manfaat, yang memediasi mendapat pahala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Sekaligus juga mohon sorry karena tidak ada coffee morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.